Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zariski. Saya dari kelas MJ201. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas struktur statistik ekonomi dan bisnis 1. Saya ingin membahas tentang materi analisis data dengan ukuran pemusatan pada sesi kedua. Ukuran data terbagi menjadi 4 bagian. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 1. Letak. 2. Penyebaran. 3. Definisi. 4. Pemusatan. Yang ingin saya bahas yaitu tentang pemusatan, yaitu mean, median, dan modus. Selanjutnya, definisi ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang di sekitar mana data itu memusat, serta dianggap mewakili seluruh data. Setelahnya akan dicari suatu nilai berdasarkan pembagian pemusatan data, yaitu dengan mean, median, dan modus. Jenis-jenis ukuran data pemusatan data. 1. Mean. Mean yaitu nilai rata-rata dari suatu data. Median, nilai yang terletak tepat di tengah data setelah data diurutkan. Selanjutnya modus, nilai yang paling sering muncul dalam suatu data. Mean. Mean ialah nilai rata-rata suatu data. Nilai rata-rata merupakan hasil bagi antara jumlah nilai keseluruhan dengan banyaknya data yang diolah. Secara matematis, mean atau nilai rata-rata dapat dituliskan rumusnya sebagai berikut. Rumus mean data tunggal. X rata-rata sama dengan sigma XI dibagi N. Sedangkan rumus mean data kelompok, X rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Selanjutnya, median. Median atau kuartil adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data yang terkecil sampai data terbesar. Maupun sebaliknya, apabila suatu data mempunyai median, maka median tunggalnya. Berikut ini rumus dari median dapat dilihat, yaitu rumus median data tunggal. Median sama dengan data ke X, N ditambah 1 dibagi 2. Dengan rumus median data kelompok, yaitu median sama dengan LO ditambah CI 1 dibagi 2N dibagi dikurang F kum dibagi FE. Selanjutnya, modus. Modus yaitu data yang paling sering muncul. Modus merupakan ukuran pemusatan untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi. Sekumpulan data yang diperoleh memungkinkan untuk memiliki nilai modus yang tidak tunggal atau mungkin juga tidak memilikinya. Berikut rumus modus yaitu diantaranya rumus modus data tunggal MO sama dengan mencari nilai yang paling sering muncul dalam data tersebut. Rumus modus data kelompok yaitu MO sama dengan LMO ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali CI. Berikut ini contoh soal nomor 1. Data tunggal mean, median, dan modus. 1. Diketahui pada sebuah data sebagai berikut. 10, 4, 7, 10, 3, 8, 10, 12, 10. Tentukan berapakah nilai mean, median, dan modus pada soal nomor 1. Jawab. Mean dengan rumus X rata-rata sama dengan sigma XI dibagi N sama dengan 10 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 10 dibagi 9. 9-nya dari jumlah data tersebut. Sama dengan 74 dibagi 9 sama dengan 8,22. Selanjutnya, kita mencari median. Urutkan data terlebih dahulu sehingga menjadi 3, 4, 7, 8, 10, 10, 10, 10, 12. Mediannya
sama dengan X, N ditambah 1 dibagi 2, sama dengan X 9 ditambah 1 dibagi 2, sama dengan X 10 dibagi 2, sama dengan X 5, sama dengan 10. Selanjutnya modus, urutkan data terlebih dahulu sehingga menjadi 3, 4, 7, 8, 10, 10, 10, 10, 12. Maka modus dari data tersebut yang sering muncul adalah 10, karena memiliki nilai terbanyak berjumlah 4 angka. Selanjutnya contoh soal yang kedua, data kelompok mean, median, dan modus. 2. Pendataan nilai ulangan matematika dilakukan pada siswa kelas X4 SMP Dewi Sartika. Data nilai tersebut dikelompokkan ke dalam bentuk kelas-kelas interval dimulai dari 20 sampai 85. Berikut ini hasil dari pendataan ulangan matematika disajikan dalam tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, tentukanlah nilai mean, median, dan modus. Jawab. Pertama kita mencari mean dengan rumus X rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI sama dengan 3.409 dibagi 62 sama dengan 54,98. Yang kedua, kita mencari median. Letak median 1/2N sama dengan 1/2 kali 62 sama dengan 31. Maka posisi median ada di 53 sampai 63. Selanjutnya dengan rumus median sama dengan LO ditambah CI 1 dibagi 2N kurang F dibagi FE. Mediannya sama dengan 53 ditambah 11, 31 dikurang 27 dibagi 10. Mediannya yaitu 53 ditambah 11 dikali 0,4. Mediannya 53 ditambah 4,4. Mediannya sama dengan 57,4. Hasilnya 57,4. Selanjutnya, modus. Modus frekuensi paling terbanyak ada di 23, yaitu di angka nilai 64 sampai 74. Dengan rumus MO sama dengan LMO ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali CI. MO sama dengan 64 ditambah 13 dibagi 13 ditambah 21 dikali 11. MO sama dengan 64 ditambah 13 dibagi 34 dikali 11. MO sama dengan 64 ditambah 4,21, hasilnya MO 68,21. Kesimpulan dari ukuran pemusatan data, yaitu dari pembahasan yang telah diuraikan mengenai ukuran pemusatan data, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Ukuran pemusatan data perlu dipahami secara mendalam untuk bisa membandingkan atau menganalisis data dengan tepat. Misalnya, harus mencari nilai rata-rata pada sebuah data. Ukuran pemusatan data dalam teori dasar terdiri dari pencarian nilai rata-rata, nilai tengah, dan juga nilai yang paling sering keluar atau dikenal dengan nama mean, median, dan modus. 2. Ukuran pemusatan data sangat berpengaruh terhadap kehidupan karena metode-metode tersebut dapat mengklasifikasikan dan menyajikan data yang mudah dipahami, sehingga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan statistika bisa teratasi. Namun, metode-metode ini tidak dapat dipakai apabila tidak terdapat data-data yang bisa digunakan atau data tersebut tidak valid. Selanjutnya, kita membahas materi pada sesi ke-9, yaitu angka indeks. Angka indeks terbagi menjadi 6 bagian. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pertama, berantai. Kedua, waktu dasar. Kedua, pengujian. Ketiga, pendelasian. Keempat, konsep. Kelima, konsep.
Keenam, jenis. Yang kita ingin membahas yaitu tentang jenis, yaitu ada tidak tertimbang dan tertimbang. Definisi indeks atau harga. Indeks harga adalah suatu rasio yang pada biasa disebutkan dalam sebuah persentase yang mengukur suatu variabel pada suatu waktu tertentu ataupun lokasi relatif terhadap besarnya variabel yang sama pada waktu atau lokasi lainnya. Indeks ini juga bisa dipahami sebagai perbandingan perubahan harga dari tahun tertentu terhadap tahun dasar. Di Indonesia, lembaga yang menetapkan price index adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Harga barang dan jasa yang selalu mengalami fluktuasi menjadi alasan utama mengapa price index sangat dibutuhkan. Ciri-ciri dan fungsi indeks harga. Ciri-ciri indeks harga. Penetapannya wajib didasari atas hal-hal yang relevan. 2. Perhitungannya bergantung pada periode tertentu dengan kondisi ekonomi yang stabil. 3. Penggunaannya sebagai standar perbandingan harga dari periode ke periode. 4. Penentuan indeks harga harus berdasarkan sampel bukan populasi. 5. Perhitungan price index wajib menggunakan metode yang berlaku dan tepat. Selanjutnya, fungsi indeks harga. 1. Menjadi dasar pembuatan kebijakan ekonomi. 2. Sebagai acuan bagi produsen atau distributor dalam menentukan harga jual suatu produk atau jasa. 3. Membantu menyelidiki faktor pendorong terjadinya ketidakstabilan harga suatu barang dan sejenisnya. 4. Sebagai acuan dalam menentukan kebijakan harga. 5. Berperan sebagai alat ukur tingkat perkembangan ekonomi. Selanjutnya, manfaat dan tujuan perhitungan indeks harga. Manfaatnya, indeks harga yaitu 1. Untuk mengetahui pengaruh kenaikan harga komoditas mengenai daya beli konsumen. 2. Untuk dijadikan indikator ekonomi untuk mengetahui tingkat inflasi. 3. Untuk mengetahui fase kenaikan pendapatan masyarakat. 4. Untuk dijadikan ukuran besarnya biaya produksi yang dikeluarkan. 5. Untuk digunakan untuk mengetahui daya beli nilai mata uang. Tujuan perhitungan indeks. 1. Sebagai barometer untuk petunjuk dan keadaan ekonomi secara umum. 2. Sebagai pedoman dalam menetapkan berbagai kebijakan dan administrasi perusahaan. 3. Sebagai deflator. 4. Sebagai pedoman untuk membeli berbagai jenis barang. 5. Sebagai pedoman untuk mengatur upah gaji buruh atau untuk menyesuaikan kenaikan gaji buruh saat terjadi inflasi. Jenis-jenis indeks harga. 1. Indeks harga konsumen atau IHK. Indeks harga konsumen adalah sebuah penggambaran perubahan harga suatu barang atau jasa yang dibeli oleh para konsumen. Indeks harga konsumen menampilkan data tentang harga barang atau jasa yang dikumpulkan dari berbagai daerah atau kota. Berdasarkan IHK ini bisa digunakan dalam mengukur tingkat ekonomi suatu negara, menentukan gaji, upah, uang pensiunan, dan kontrak lainnya. 2. Indeks harga produsen atau IHP. Indeks harga produsen adalah suatu perbandingan antara harga barang atau jasa yang dibeli produsen pada waktu tertentu. IHP meliputi bahan mentah dan bahan setengah jadi. Dan jenis barang yang dibandingkan dikelompokkan menjadi beberapa faktor sektor dan setiap sektor mempunyai subsektor. 3. Indeks harga implisit atau GNP deflator. Indeks harga implisit berguna untuk menentukan tingkat inflasi dari waktu ke waktu yang cara membandingkan GNP atau Gross National Product nominal pada tahun tertentu dengan GNP real. 4. Indeks harga petani. Indeks harga yang dibayar petani adalah indeks harga yang menjadi gambaran perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik itu kebutuhan konsumsi, rumah tangga, ataupun proses produksi pertanian yang juga terdiri dari pupuk, benih, dan obat-obatan. Selanjutnya, perbedaan indeks harga tertimbang dan tidak tertimbang. Indeks harga tertimbang. 1. Angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga dikalikan dengan kuantitasnya pada tahun dasar. 2. Menggunakan faktor penimbang dalam perhitungan. 3. Menjumlahkan harga barang dan jasa setelah sejumlahnya sebelumnya dikalikan terlebih dahulu dengan kuantitas setiap tahunnya. 4. Memakai faktor penimbang kuantitas dari tahun yang akan dihitung. 5. Terdapat perbedaan pentingnya suatu barang terhadap
barang lain. Indeks harga tidak tertimbang. 1. Menghitung harga barang dan jasa tiap tahun. 2. Tidak menggunakan faktor penimbang dalam perhitungan indeks harga. 3. Sebagai persentase dari keseluruhan harga komoditas dalam satu tahun. 4. Angka yang diperoleh harus dibagi dengan harga pada tahun dasar. 5. Semua barang dianggap sama penting. Angka indeks tertimbang. Indeks harga tertimbang adalah indeks yang memastikan adanya angka penimbang saat proses perhitungan. Dalam penentuan indeks, harga tertimbang penimbang yang sering digunakan adalah kuantitas yang dikonsumsi, dijual, atau diproduksi. Indeks harga tertimbang dihitung salah satunya menggunakan metode Lay-Peres. Metode Lay-Peres adalah metode yang menggunakan jumlah barang pada tahun dasar sebagai acuan perhitungan. Angka indeks tertimbang pada umumnya dipakai untuk indeks agregat, di mana banyak jenis komoditas yang mempunyai bobot yang berbeda. Indeks tertimbang dihitung dengan beberapa cara, diantaranya indeks harga agregatif tertimbang, indeks produk agregatif tertimbang, variasi dari indeks tertimbang. Indeks harga dan produksi agregatif tertimbang. Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks harga dan produksi agregatif tertimbang ada 4, yaitu rumus Lay-Peres, rumus Paasche, rumus Drobis, rumus Fisher. Indeks harga agregatif tertimbang. Metode perhitungan indeks harga agregatif tertimbang bisa dilakukan dengan pendekatan dua metode yang berbeda, diantaranya 1. Indeks Lay-Peres. Indeks Lay-Peres adalah indeks harga tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun dasar atau QO. Sebagai faktor penimbangnya, metode Lay-Peres menggunakan penimbang kuantitas pada periode dasar. Kuantitas barang tersebut merupakan faktor pengali untuk harga-harga barang yang indeksnya akan dihitung. Berikut rumus indeks dari Lay-Peres adalah LH sama dengan sigma PN dikali QO dibagi sigma PO dikali QO dikali 100%. Selanjutnya yaitu indeks Paasche. Indeks Paasche adalah indeks harga tertimbang dengan kuantitas barang pada tahun yang diukur sama dengan QN sebagai faktor penimbangnya. Dalam menentukan indeks tertimbang dengan metode Paasche digunakan penimbang kuantitas dengan periode berjalan atau tahun yang dipakai sebagai timbangan terhadap harga. Metode ini mengasumsikan bahwa jumlah barang dapat mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Di bawah ini adalah rumus dari indeks Paasche, yaitu PH sama dengan sigma PN dikali N dibagi sigma PO dikali N. Selanjutnya, indeks produk agregatif tertimbang. Metode perhitungan indeks produk agregatif tertimbang bisa dilakukan dengan pendekatan dua metode yang berbeda, diantaranya indeks Lay-Peres. Indeks Lay-Peres ialah menggunakan harga periode dasar sebagai pembobot. Berikut rumus dari indeks Lay-Peres ialah LP sama dengan sigma PO dikali QN dibagi sigma PO dikali QN QO dikali 100%. 2. Indeks Paasche. Indeks Paasche ialah menggunakan harga tahun ke N sebagai faktor penimbang. Berikut rumus dari indeks Paasche yakni PP sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma PN dikali QO dikali 100%. Variasi dari indeks tertimbang. Metode perhitungannya, variasi tersebut dari indeks tertimbang bisa dilakukan dengan pendekatan dua metode yang berbeda, yaitu indeks Fisher. Indeks Fisher adalah menggabungkan dua angka indeks dengan mengambil rata-rata ukur dari rumus indeks Lay-Peres dan indeks Paasche. Di bawah ini adalah rumus dari indeks Fisher, yaitu rumus indeks Fisher untuk harga tertimbang, PH sama dengan akar di LH dikali PH. Untuk rumus indeks Fisher untuk produk tertimbang dengan rumus FP sama dengan akar LP dikali PH. Selanjutnya yaitu indeks Drobis.
Indeks Drobis adalah digunakan apabila nilai indeks berbeda jauh. Indeks ini merupakan rata-rata dari indeks Lay-Peres dan indeks Paasche. Berikut rumus dari indeks Drobis. Ialah rumus indeks Drobis untuk harga tertimbang DH sama dengan 1/2 akar LH dikali PH. Rumus indeks Drobis untuk produk tertimbang DH sama dengan 1/2 akar LH dikali PH. Contoh soal dari angka indeks. Dengan tabel yaitu ada komoditas, harga, produksi, dan tahun dari 2018 sampai 2020. Tentukan indeks harga tertimbang dengan menggunakan rumus Lay-Peres, Paasche, Drobis, dan Fisher pada tahun 2020 dengan tahun dasar 2018. Indeks harga Lay-Peres. Indeks dasar Lay-Peres kita menghitung dengan rumus LH sama dengan sigma PN dikali QO dibagi sigma PO dikali QO dikali 100%. Yaitu PN dikali QO sama dengan 470.000 dibagi PO dikali QO sama dengan 200.000. Ya, maka L 2020,2018 sama dengan 470.000 dibagi 200.000 dikali 100% sama dengan 235%. Selanjutnya, kita mencari indeks harga pas. Dengan rumus PH sama dengan sigma PN dikali QN dibagi sigma PO dikali QN dikali 100%. Maka P 2020 dikali 2018 sama dengan PN dikali QN sama dengan yaitu 740.000 dibagi 520.000 dikali 100% sama dengan 142,31%. Indeks Fisher dan Drobis. Kita harus menggunakan rumus indeks Fisher, yaitu VH sama dengan akar LH dikali VH. Sama dengan VH sama dengan akar 235 kali 142,31. VH sama dengan 182,87%. Selanjutnya, indeks Drobis dengan rumus DH sama dengan 1/2 akar LH dikali PH. Hasilnya, DH sama dengan 235 ditambah 142,31 dibagi 2, DH sama dengan 188,66%. Kesimpulan angka indeks. Dari pembahasan yang telah diuraikan mengenai angka indeks, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Angka indeks merupakan suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama, seperti produksi, ekspor, dan hasil penjualan, pada dua waktu yang berbeda. Kehadiran angka indeks sebagai sarana penyelesaian perhitungan dalam indeks harga sangat penting, mengingat indeks harga dari perbandingan sebelumnya dan dengan sekarang, dan juga menjadi salah satu alternatif perhitungan indeks harga dalam perekonomian. 2. Metode pada angka indeks adalah menggunakan perbandingan dari tahun sebelumnya dengan tahun yang akan dicari dalam perhitungannya. Dalam metode ini, informasi yang terkandung dalam suatu perhitungan akan mempengaruhinya. Terima kasih. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.